misalkan akan sama ya. Ketika Anda misalkan membuat TA itu akan sama semuanya yang memahaminya adalah kalangan akademisi. Tapi ketika Anda nanti bekerja akan berbagai macam ketika Anda presentasi atau membuat tulisan pembaca dan pendengarnya ya. Tapi yang pasti buat siapapun yang akan membaca karya kita atau mendengar membaca karya kita, maka di sini kaidah penulisan laporan ilmiah ini harus dipatuhi begitu, karena itu sudah merupakan suatu konvensi, suatu standar yang harus terpenuhi dalam suatu tulisan, apalagi tulisan ilmiah. Gitu, ya. Kemudian ruang lingkup perkuliahan kita untuk menulis akademiknya ada etika penulisan, proposal, dan penulisan laporan ilmiah. Kemudian untuk berbicaranya adalah berbicara untuk keperluan akademik, yaitu presentasi ilmiah. Ya. Nah, mengapa ini presentasi difokuskan ke presentasi ilmiah? Karena ketika presentasi ilmiah itu ada kaidah yang harus kita patuhi ya. Berbeda dengan presentasi lain, kaidah itu tidak menjadi hal utama. Tapi kalau kita sudah tahu kaidah presentasi ilmiah dan kita bisa terapkan dan sesuaikan untuk presentasi yang lain, ini akan sangat baik. Kebijakan perkuliahan tentu saja sama ya dengan kebijakan akademis Polban. Jadi kalau misalkan lupa lagi begitu ya, dibuka lagi itu kebijakan akademis tahun 2017-nya. Kemudian untuk siapa yang dari Banyuwangi itu namanya saya lupa. Mbak siapa ya tadi? Maaf. Saya Ibu. Siapa Mbak namanya? Dinar. Mbak Dinar ya. Nah, Mbak Dinar, kalau belum punya, nanti Anda bisa meminta pada saya ya, saya kirimkan kembali itu kebijakan akademis di Polban begitu ya, yang sekarang berlaku masih yang berdasarkan SK tahun 2017. Atau akan teteh yang lain juga mungkin sudah lupa ya aturan kebijakan akademisnya. Ya. Tentu yang harus Anda ya maksudnya lebih dipahami itu adalah pasal 32, 33 ya dan pasal 22 ya. Jadi pasal 22, pasal 32, pasal 33 itu berkaitan dengan hak Anda melaksanakan kegiatan akademis dan memperoleh penilaian begitu ya. Nah, di sana ada contoh misalkan hak Anda adalah bisa diberikan perlakuan khusus kalau memang nilai-nilai tertentu tidak mencukupi misalkan begitu. Itu di pasal 22 ya. Tapi ada juga misalkan hak Anda juga dan juga kewajiban Anda ketika Anda melakukan misalkan melanggar kewajiban Anda, misalkan melakukan ujian dengan jujur, Anda melakukan ketidakjujuran, maka di sana pun ada sanksi misalkan. Nah, itu ada di pasal 22, 32, dan 33 ya, itu harus dipahami ya. Sebagai contoh misalkan seumur saya mengajar 36 tahun di Polban, baru dalam satu semester ini saya memberi nilai E3 terhadap nilai E terhadap 3 mahasiswa begitu ya. Itu kemarin terjadi ya. Tentu saja kaget kan, dosen-dosen wali itu kaget, jurusan juga kaget. Nah, saya berikan fakta. Saya berikan kebijakan aturannya, kemudian saya berikan sistem penilaiannya, saya berikan proses perkuliahan saya berikan fakta tentang mahasiswa tersebut begitu ya. Nah, jurusan diwakili oleh ketua prodi, kemudian juga oleh dosen walinya, melihat sudah saya lakukan sesuai dengan prosedur begitu ya, sehingga tidak bisa apa-apa kan. Jadi nilai E itu adalah nilai yang sesuai dengan fakta begitu ya. Nah, kemudian kita lihat aturan di 22. Nah, di aturan 22 itu ada tadi pernyataan bahwa mahasiswa yang mempunyai kekurangan nilai pada mata kuliah tertentu pada kasus tertentu dapat dilakukan perlakuan khusus ya. Nah, jadi dari 3 yang mendapatkan E itu 2 bisa diloloskan, tidak D. Karena kalau di Polban kan E itu D. Ya. Jadi bisa lolos tuh. Ya nilainya kan kalau dilakukan remedial itu hanya naik 1 tingkat. Ya. Kan di Polban itu nilainya adalah A, AB, B, kemudian CB, kemudian C, CD, kemudian D, kemudian ED. Jadi hanya bisa naik ke ED. Nggak bisa naik ke D, nggak bisa naik ke C, bahkan seperti itu.
Nah, tapi itu terselamatkan. Artinya dengan IPK sekian, kemudian nilai K-nya berapa, akhirnya bisa selamat menjadi lulus percobaan. Ya. Tapi untuk yang satu tidak bisa. Jadi dilihat dari aturan 32-nya, 33-nya, kemudian aturan tadi 22 itu tidak bisa. Jadi yang satu DO, gitu ya. Dan alhamdulillahnya ternyata DO-nya bukan hanya karena nilai saya E itu, ada juga nilai E yang lain. Ya, artinya dosen-dosen Polban cukup objektif untuk melakukan penilaian. Ya. Nah, jadi itu satu kasus, artinya kita harus paham tentang kebijakan akademis Polban. Jangan sampai misalkan ada hak yang bisa membantu Anda misalkan ya, atau juga menolong Anda dari suatu masalah, tapi tidak Anda manfaatkan, gitu ya. Atau supaya Anda tidak terkena masalah, ya Anda patuhilah kebijakan-kebijakan akademis yang ada di Polban, gitu ya. Kemarin juga di kelas RPL TPJJ ya, ada yang nilainya tidak optimal begitu ya. Jadi saya ditanya dosen walinya siapa Pak Deta, kalau tidak Pak Deta atau siapa saya lupa ya. Bu, masa sih untuk mata kuliah ini aja nggak bisa bagus gitu ya. Saya kata ya saya kembalikan lagi aja, saya berikan fakta-faktanya gitu ya, dokumen-dokumen yang ada pada saya. Akhirnya dosen wali tersebut ya menyetujui nilai. Hanya sayang begitu katanya ya, kok mata kuliah ini tidak bisa optimal. Tapi ya saya mengungkapkan data begitu ya. Jadi insya Allah nilai yang akan Anda peroleh itu adalah nilai-nilai yang cukup objektif begitu ya. Kemudian untuk evaluasi, saya gunakan komposisi ini, tugas bis dan aktivitas lainnya 40%, UTS dan UAS-nya 30% ya. Ini komposisi yang paling mengamankan mahasiswa, paling menguntungkan mahasiswa ya. Jadi beberapa kali kita gunakan komposisi